ada yang harus saya ceritakan. Saya ingat kakak saya itu pernah menceritakan hal yang sangat lucu tapi juga memilukan. Bagaimana ketika kami baru pindah ke Jakarta, terus dia juga masih kecil. Jadi ngelihat di tetangga itu ada pohon jambu jatuh, terus dipungutin untuk dijual, Kang Yoto. Itu dia ceritakan langsung ke Pak Osdar, kakak saya almarhum. Dan yang lucu lagi juga satu hari dia mengundang Mas Osdar untuk makan di rumahnya. Pasti Pak Pendeta Shepa tahu kakak saya kalau masak itu seperti festival kan. Semua makanan ada. Waktu itu saya nggak datang, jadi Pak Osdar dengan Pak Edi Sukmoro itu diundang, terus makan segala macam. Dia tanya sama Pak Osdar, Mas Os, tebak ini berapa? Berapa saya habiskan untuk makanan semeja ini? Pak Osdar bilang, ya 2-3 juta lah, Fung. Gitu. Enggak Pak Osdar, ini cuma 50.000 habisnya. Hah? Kok bisa? Soalnya saya itu dulu kan dagang di pasar Cipete. Jadi kalau saya belanja ke pasar, saya hanya perlu beli cabai rawit sedikit, sayur sedikit. Sisanya itu dari teman-teman saya yang dagang di sana. Jadi tukang ikan ngasih ikan seger, tukang daging ngasih. Ya itulah kalau kita selalu hidup menjaga hubungan baik dengan orang-orang. Amin ya. Amin. Suatu hari itu cerita pungut-pungut jambu air. Itu jambu air dari rumahnya Pak Haji di Cipete itu dipungutin, dicuci terus dijual. Jadi ketika saya mulai belajar politik itu, salah satu orang yang mendorong saya masuk dunia politik adalah Mas Osdar. Saya udah kenal sama Pak Surya, Pak Rizal itu ipar saya, tapi yang mendorong adalah Pak Osdar. Saya tanya sama Pak Osdar, Pak Osdar, kenapa saya ini perempuan mandiri yang cari duitnya susah, kok sering banget ya ditipu orang? Kok saya begitu gampang diremehkan oleh bapak-bapak itu ya? Pak Osdar tanya, kamu punya kenalan gak orang partai? Ada tuh Pak Surya Paloh. Ya wis, kamu masuk Nasdem. Jadi Mas Osdar, Mas Garin, Pak Rikat kebetulan nggak hadir, adalah guru ya tentu saja ketua umum saya Surya Paloh adalah guru-guru politik saya selama ini. Jadi meskipun saya kenal langsung dengan Pak Surya, saya pun diproses. Bukannya berarti saya langsung jadi ketua DPP seperti hari ini. Jadi ketika saya bergabung, saya ditaruh dulu sebagai anggota bidang perempuan kesehatan anak yang saya tidak ngerti apaan tuh. Saya kan orang bisnis, saya cuma tahu manage uang aja gitu. Sempet saya komplain melalui Mas Rizal, Mas bilangin dong sama Pak Surya, saya ditaruh tempat yang saya nggak ngerti. Terus jawabannya Pak Surya, bilang sama Lucy, nggak penting itu, yang penting akses. Ya bener sih. Tapi karena kesetiaan saya, konsistensi saya dalam menjalankan apa yang jadi tugas saya, tahun 2017 ya, saya jadi Wabendum, Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem. Terus sebagai orang DPP itu, kalau kita nggak berjuang buat partai kayaknya nggak pas ya.
Jadi 2019 saya mencoba nyalek dari Dapil Bangka Belitung. Disitulah tempat saya belajar hidup sesungguhnya. Saya melihat di Bangka Belitung itu penderitaan. Ada kebahagiaan sebagai orang yang tidak tahu banyak. Jadi tahu sedikit itu kadang-kadang membuat kita bahagia juga, nggak nuntut banyak. Tapi karena saya dari kota, saya bisa melihat penderitaan. Saya lihat banyak sekali angka perceraian di Belitung, di Bangka. Karena orang di kampung itu kecil-kecil udah dikawinin. Mungkin karena miskin ya, jadi anaknya banyak, terus bapaknya, ibunya mau melepas tanggung jawab disuruh nikah cepat. Atau memang salah pergaulan gitu. Apa yang terjadi ketika anak umur 14 itu menikah? Mereka itu kan belum siap mental, terus tingkat pendidikannya juga rendah. Terjadilah perceraian padahal udah punya anak. Kalau orang tidak punya pendidikan, tidak punya modal, tidak diajarkan untuk mandiri, pastinya susah. Akhirnya apa? Mereka akan kerja di tempat yang bahasa kita itu tempatnya remang-remang. Buat saya itu sebuah penderitaan, sebuah keterpaksaan. Tapi saya nggak tahu deh di mata Pak Os itu apa. Jangan-jangan banyak yang suka juga. Kelihatannya cukup banyak ya. Gimana Kak? Selain daripada itu, saya juga belajar tentang bagaimana menurunkan standar saya. Mungkin saya boleh dilahirkan dari keluarga miskin, tapi hidup ini alam berpihak kepada keluarga saya. Kita kan diangkat cepet, Pak Os. Jadi kalau di keluarga saya mungkin Pak Os juga dengar, saya kan disebut madam ya. Di antara keluarga Lucy ini yang disebut madam. Tapi waktu kecil ini dengar dari kakaknya, biarpun dia madam, waktu dia masih kecil cacingan, untuk mengeluarkan cacing dari perutnya itu dia katanya. Itu yang Tapi sebelum itu, ini sebuah cerita keberpihakan alam pada Lucy. Maka berterima kasihlah pada alam. Untuk itu kita dengarkan sebuah lagu tentang alam dan cinta. Ciptaannya juga Frankie dan Johnny Sahilatua. Ini pencipta sebenarnya lagu kemesraan.